Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi kekal. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Musim yang panas, penghujan tuayan, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji bersaksi akan setiamu yang tak berselang. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena ku tahu pada masa mendatang Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku puas Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema renungan saya malam hari ini adalah legacy atau warisan. Nats akan saya ambil dari kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal 31 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Kitab Ulangan pasal 31 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka,
Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan, dan kepada segala tua-tua Israel, dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni hari raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, suatu kali ada seorang ayah yang hampir mendekati ajal hidupnya. Dia lalu mengumpulkan anak-anaknya untuk membagi warisan kepada mereka. Ayah ini memiliki 3 orang anak. Anak yang paling kecil dipanggil masuk ke kamar ayahnya, diberikan sebuah kunci, dan dia tunjukkan pada saudaranya, aku dapat kunci. Ini sepertinya kunci garasi rumah yang isinya mobil mewah. Anak kedua dipanggil. Kemudian dia keluar dengan muka yang tak jauh berbeda, yang gembira. Dia lalu berkata, aku dapat kunci. Kunci ini sepertinya adalah kunci rumah kita. Berarti aku dapat rumah kita. Anak yang sulung dipanggil masuk ke dalam kamar ayahnya. Di dalam hati anak sulung, dia pasti akan mendapatkan kunci yang lebih indah daripada adik-adiknya. Entah kunci perusahaan, atau kunci brankas, atau bahkan kunci bank yang dimiliki oleh ayah. Lalu setelah anak sulung dipanggil, keluarlah anak sulung ini dengan muka yang kurang menyenangkan. Muka yang kecewa, sedih, marah, campur aduk jadi satu. Adik-adiknya penasaran, kakak dapat apa dari ayah? Pasti bagus, kakak kan anak sulung, kakak kan anak yang paling besar. Kakaknya hanya diam dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Pada hari pemakaman ayahnya, anak sulung ini masih menyimpan kecewa, marah sama ayahnya. Di dalam hati kecilnya dia sebetulnya tidak mau datang ke pemakaman ayahnya.
tapi demi menghormati tamu yang datang dan demi memberikan penghormatan terhadap ayahnya, dia mau tidak mau datang. Usut punya usut, Bapak Ibu, ternyata apa yang diberikan oleh ayahnya terhadap anak sulung ini adalah sebuah Alkitab. Akhirnya dia pulang, dan Alkitab hanya ditaruh begitu saja. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, memang di dalam kehidupan ini, ketika ada seseorang yang akan meninggalkan dunia ini, tentunya dia akan menitipkan warisan kepada anak cucunya, apapun itu bentuknya. Dan terkadang warisan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan. Meskipun menurut kita hal itu baik bagi mereka, tapi belum tentu buat mereka baik. Seperti anak sulung tadi merasa kecewa karena dapat warisan yang hanya berupa Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, semuanya pasti akan mendapatkan warisan. Demikian juga dengan kisah yang kita baca tadi. Musa mewariskan sesuatu terhadap orang Israel dan juga terhadap Yosua yang akan menggantikannya. Kita melihat Bapak Ibu ada proses regenerasi dari Musa terhadap Yosua. Menarik sekali bahwa Musa ini adalah orang yang tahu diri. Dia tahu kapan harus berhenti, dia tahu kapan harus turun untuk tidak lagi memerintah orang Israel. Dan dia mendelegasikan tugasnya kepada Yosua. Kita tadi membaca tentang apa yang harus Yosua lakukan dan semangat yang diberikan oleh Musa kepada Yosua. Mengingat Yosua masih belum berpengalaman, Yosua masih banyak harus belajar. Dan di sini Musa terus mengingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena memang tidak gampang memimpin orang Israel yang jumlahnya ratusan ribu. Dan bahkan mereka dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Tidak mudah sama sekali. Makanya Musa terus mengingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tadi kita juga membaca bahwa orang Israel akan memasuki tanah Kanaan. Dan Musa memberikan beberapa pesan terhadap mereka. Apa yang mereka harus lakukan setelah mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Setidaknya ada 3 hal utama yang harus orang Israel lakukan. Yang pertama, yaitu penghapusan hutang piutang di hari raya Pondok Daun. Tujuannya apa Bapak Ibu? Kita tadi lihat di ayat yang ke-10. Tujuannya adalah supaya tidak ada orang miskin yang tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Mengingat mereka adalah bangsa yang baru menduduki tanah Kanaan, tentu mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dan apabila masih ada hutang piutang di antara mereka, pasti hidup mereka akan sengsara dan makin banyak orang yang jatuh miskin. Tujuannya adalah supaya orang Israel dapat beradaptasi dengan baik dan terjadi keadilan sosial di tengah-tengah mereka. Lalu kemudian yang kedua adalah pembacaan hukum Taurat. Itu kita bisa baca di ayat yang ke-11. Pembacaan hukum Allah dilakukan di rumah dan di hadirat Tuhan. Tujuannya adalah supaya umat Israel belajar takut akan Tuhan. Mereka harus hidup takut akan Allah, berbeda dengan orang-orang asli tanah Kanaan yang hidupnya jauh daripada Tuhan dan bahkan luar biasa kejinya di hadapan Tuhan. Musa memang telah menuliskan seluruh hukum Taurat dan mewajibkan bangsa Israel mentaati dan menjalani berbagai ketentuan dan ketetapan hukum Allah. Dan ini sangat penting sekali pembacaan hukum Taurat bagi orang Israel. Lalu kemudian yang ketiga, di ayat yang ke-13, di sana Musa memerintahkan agar anak-anak sejak dini harus diajarkan hidup yang takut akan Tuhan Allah.
Ini berarti, Bapak Ibu, bahwa hukum Taurat harus menjadi makanan rohani dan kunci keberhasilan hidup mereka di masa depan dan juga selama ada di dalam tanah Kanaan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, inilah warisan, nasihat, petuah Musa terhadap Yosua dan terhadap orang Israel. Betapa mereka harus melakukan hukum Taurat dan hidup takut akan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, selama ini kita ada di rumah, bekerja dari rumah, dan melakukan aktivitas di rumah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, warisan apa yang mau kita tinggalkan kepada anak-anak kita? Perilaku hidup seperti apa yang mau kita teladankan kepada mereka? Bapak Ibu, anak sulung tadi dengan kecewa marah hanya meninggalkan Alkitab di kamarnya. Berbulan-bulan kemudian, bertahun-tahun berlalu, akhirnya anak sulung ini berniat untuk membaca Alkitab. Waktu dia mengambil Alkitabnya dari mejanya, tiba-tiba ada secari kertas jatuh. Di dalam kertas itu tertulis tulisan tangan dari ayahnya, berkata demikian: "Anakku, ketika kamu bisa membaca surat ini, berarti kamu sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab ini. Karena surat ini ayah taruh di paling belakang. Anakku, ayah harap kamu memang benar-benar membaca Alkitab ini. Karena ini adalah harta yang paling berharga yang ayah miliki. Memang ayah sukses, punya banyak uang, harta, namun orang-orang tidak pernah tahu bahwa ayah juga seringkali jatuh bangun, dan terutama di dalam kehidupan iman ayah. Tetapi melalui pembacaan firman Tuhan, ayah mengerti jalan-jalan Tuhan. Ayah akhirnya kembali bangkit dan dikuatkan melalui firman Tuhan. Anakku, ini adalah kunci keberhasilan hidup ayah. Firman Tuhan yang ayah senantiasa baca, firman Tuhan dan hidup takut akan Allah. Ini adalah harta yang paling bernilai. Anakku, ayah selipkan satu kode, di mana ketika kamu bisa memecahkan kode ini, kamu akan mendapatkan warisan dari ayah. Ada kunci yang kamu dambakan di sana. Tapi terlebih dahulu ingat firman Tuhan ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Anakku, tetap hidup takut akan Allah, tetap hidup di dalam jalan Tuhan. Ingatlah bahwa Allah senantiasa beserta dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ketika anak sulung ini membaca surat dari ayahnya, air mata langsung mengalir di pipinya. Dengan perasaan yang campur aduk, akhirnya anak sulung ini tersadar, dan ia mau mengisi hari-harinya dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, warisan apa yang mau kita tinggalkan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, terhadap generasi selanjutnya? Keteladanan seperti apa yang mau kita sama-sama teladankan kepada mereka? Berkat rohani apa yang mau kita teruskan bagi mereka? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di tengah pandemi seperti ini, mari kita terus berjuang untuk mewariskan sesuatu yang indah terhadap anak cucu kita. Tetap berjuang untuk menjadi teladan. Tunjukkan jati diri kita sebagai garam dan terang dunia. Kiranya mereka boleh melihat Kristus di dalam setiap hidup kita. Dan kiranya mereka pun boleh memuliakan Bapa di surga. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kiranya kami diberikan hikmat untuk dapat mewariskan hal-hal yang indah bernilai kekal bagi generasi selanjutnya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, Engkau yang akan memberikan kami semangat untuk tetap menjadikan kami teladan hidup di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Untuk ibadah esok hari, kiranya kami dapat mengikuti dengan baik ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kiranya kami boleh menikmatinya bersama dengan keluarga kami, sehingga kami dapat kembali memaknai kenaikan Yesus ke surga. Kami berdoa untuk setiap penata layanan yang melayani Tuhan, untuk Pendeta Roni Nathanael, kiranya dapat diberikan hikmat di dalam segala persiapan yang ada. Engkau yang akan menolong. Kami berdoa ya Tuhan, untuk pandemi COVID-19 ini, kiranya Engkau Allah yang berkuasa, yang akan tetap menjaga setiap tim medis untuk dapat bekerja dengan hati yang semangat, tidak tawar hati menghadapi ini semua. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami juga diberikan hikmat di dalam menangani pandemi ini. Kiranya pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan untuk setiap keluarga korban. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan untuk setiap masyarakat atau jemaat yang terdampak pandemi ini. Kiranya Tuhan juga berikan hikmat untuk dapat beradaptasi dengan baik, beradaptasi dengan kondisi normal yang baru, tatanan kehidupan yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan untuk setiap doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tetap kuatkan dan teguhkanlah hati kami ya Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat yang daripada Tuhan. Inilah setiap doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.